Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Bapa yang ajaib dan mulia. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati ini. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengarkan dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 18 yang berkata demikian. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jalan hidup orang benar seharusnya bertambah terang, semakin naik dan alami perkembangan. Tetapi terjadinya pertambahan itu ditentukan dari cara hidup kita. Artinya, sikap atau perilaku kita setiap harilah yang menentukan pencapaian atau keberhasilan hidup kita. Jika kita hidup benar sesuai firman Tuhan, maka kita akan bertambah naik dan semakin bercahaya terus-menerus. Berdasarkan kebenaran ini, jika ada jalan hidup yang bertambah naik atau bertambah terang, tentu ada juga jalan hidup yang semakin menurun atau semakin gelap. Jalan yang semakin menurun itu dijelaskan dalam ayat 9 yang berkata demikian. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Ada orang percaya yang alami hal ini tanpa disadarinya. Mereka telah menjadi fasik, hidupnya sudah jatuh atau menderita, dan meninggalkan ibadah atau pelayanan. Sebutan tersandung ini tidak pernah mengacu pada pengertian tersandung batu yang besar, tetapi batu yang kecil. Artinya, orang yang menjadi fasik ini jatuh hanya karena persoalan yang kecil. Kata fasik mempunyai dua pengertian, yaitu tidak mengindahkan Tuhan dan tidak peduli terhadap perintah Allah atau sengaja mengabaikan firman Tuhan. Kita harus berhati-hati, karena tanpa sadar, terkadang kita bisa menjadi orang fasik, yaitu ketika kita suka mengabaikan perintah Allah, sehingga kita jatuh ke dalam lembah kekelaman. Bedakan antara berjalan dalam lembah kekelaman dengan jatuh ke dalam lembah kekelaman. Berjalan dalam lembah kekelaman itu merupakan bagian dari rencana Allah. Namun, jatuh ke dalam lembah kekelaman itu bukan karena rencana Allah, tetapi karena kefasikan. Jadi yang menentukan apakah kita menjadi orang benar atau orang fasik adalah cara hidup kita sendiri setiap hari. Untuk itu, kita harus punya cara hidup yang benar sesuai kehendak Tuhan, supaya hidup kita bertambah bercahaya, yaitu dengan serius atau sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan tidak mengabaikan perintahnya. Kita harus peka terhadap suara Tuhan. Jika Tuhan suruh kita, maka cepat lakukan, jangan diabaikan. Mazmur pasal 1 ayat 1 mengatakan,
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat ini menegaskan bahwa kedudukan orang fasik itu sama dengan orang berdosa dan kumpulan pencemooh atau penyebar berita bohong. Ayat ini juga menyatakan bahwa ternyata orang fasik itu suka memberi nasihat, tetapi nasihatnya itu walaupun kelihatan baik, namun tidak sesuai firman Tuhan. Jika kita mau berbahagia, jangan ikuti nasihat orang fasik, tetapi ikutilah nasihat orang benar. Yang dimaksud dengan nasihat adalah bukan sekedar pendapat yang datangnya dari orang lain, tetapi yang muncul dari hati atau pikiran kita sendiri. Kita harus berhati-hati. Terkadang pikiran kita memberi nasihat yang tidak benar kepada diri kita sendiri, sehingga kita bisa menjadi fasik. Dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 6 mengatakan, "Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan." Ketika kita melakukan cara hidup yang benar, kita pasti dikenal Tuhan. Kata jalan dalam kalimat jalan orang benar berarti perjalanan hidup. Setiap perjalanan pasti mempunyai tujuan. Sebagaimana dalam suatu perjalanan menuju kota tujuan, terkadang kita memerlukan tempat persinggahan sebagai bagian dari perjalanan itu sendiri. Demikian juga dalam kekristenan, ada tujuan yang harus kita capai, yaitu menjadi sama seperti Yesus. Tetapi sebelum mencapai tujuan itu, ada banyak proses atau keadaan yang harus kita lalui terlebih dahulu sebagai tempat persinggahan atau bagian dari perjalanan kerohanian kita yang dimaksudkan supaya kita dapat menjadi orang benar yang bertambah terang. Tujuan perjalanan rohani kita bukanlah menjadi kaya atau terkenal atau memperoleh berkat jasmani. Jika berkat jasmani yang kita kejar, kita pasti menjadi orang fasik. Tetapi jika tujuan perjalanan kita untuk menjadi sama seperti Yesus, maka jalan hidup kita pasti akan semakin naik. Namun masalahnya ada logika yang terbalik. Terkadang kita baru sampai pada suatu tempat persinggahan atau suatu keadaan atau proses, kita merasa sudah gagal sehingga mudah untuk meninggalkan Tuhan. Artinya, hanya karena melewati suatu proses, belum sampai pada tujuan akhir, kita sudah menyerah kalah. Padahal, biaya atau kos yang dibayarkan Tuhan untuk perjalanan rohani kita, supaya sampai di surga itu sangat mahal harganya. Bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darah Yesus. Nilai darah Yesus itu melebihi nilai seluruh harta dunia. Artinya, satu nyawa kita tidak sebanding dengan seluruh harta dunia. Nilai kita jauh lebih berharga daripada itu semua. Tetapi terkadang kita mudah menjadi fasik dengan menukar perjalanan rohani kita yang telah ditebus dengan darah Yesus yang mahal itu dengan nilai-nilai jasmani yang fana. Untuk itu, apapun persoalan yang terjadi di tahun ini, jadikanlah itu sebagai proses atau tempat persinggahan yang kita lalui supaya kita menjadi orang benar yang semakin bercahaya. Diperlukan ketaatan untuk berhasil dalam perjalanan rohani kita. Ketaatan berarti bertahan sampai akhir dan berdamai dengan rencana Allah. Ketika kita punya rencana yang tidak terjadi, kita harus berdamai dengan rencana Allah supaya kita tidak menjadi kecewa dalam hati dan pikiran kita. Kita harus mengerti bahwa apa yang Tuhan buat itu baik bagi hidup kita. Ketaatan tidak boleh membawa kita kepada kebanggaan yang berlebihan. Artinya, ketika kita berhasil melewati satu proses, jangan sampai kita merasa sudah menang. Kemampuan apapun yang ada pada kita harus kita gunakan untuk melayani Tuhan dengan ketaatan yang penuh. Dalam Injil Matius pasal 26 ayat 42 mengatakan, "Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, 'Ya Bapakku,
Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Ayat ini mengajarkan agar kita belajar, supaya biar kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Belajarlah mulai dari hal-hal yang sederhana. Jika kita tahu bahwa hal itu adalah suara Tuhan, lakukan saja. Jangan mencoba untuk selalu melawan, mengabaikan, menghindari, atau menundanya. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, percayalah, kita akan menemukan perjalanan hidup kita bertambah bercahaya dan semakin diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada malam hari ini. Renungan ini mengajarkan bahwa perjalanan hidup orang benar harus bertambah terang dan semakin mendekati kesempurnaan di dalam Kristus. Amsal 4 ayat 18 menegaskan bahwa kehidupan orang benar seperti cahaya fajar yang semakin terang hingga siang hari. Namun hal ini hanya terjadi jika kita hidup benar sesuai firman Tuhan. Sebaliknya, jalan orang fasik adalah seperti kegelapan yang membuat mereka tersandung tanpa mengetahui penyebabnya. Orang fasik bukan hanya mereka yang tidak mengenal Tuhan, tetapi juga mereka yang mengabaikan firman Tuhan dan lebih mengutamakan hal-hal duniawi daripada kehendak Tuhan. Untuk hidup dalam jalan yang benar, kita harus serius dalam takut akan Tuhan, mengikuti firman-Nya dan tidak mengikuti nasihat orang fasik. Kita harus memahami bahwa perjalanan hidup kita memiliki tujuan rohani, bukan hanya untuk memperoleh berkat jasmani, tetapi untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terkadang dalam perjalanan ini, kita menghadapi proses dan ujian yang sulit, tetapi itu bukan alasan untuk menyerah. Kita harus taat dan berdamai dengan rencana Tuhan, karena setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi pasti membawa kebaikan bagi kita. Seperti Yesus yang taat hingga mati di kayu salib, kita pun harus belajar menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan. Oleh karena itu, mari tetap setia, taat, dan percaya pada Tuhan. Jika kita hidup dalam ketaatan, jalan hidup kita akan semakin bercahaya dan diberkati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang kami tinggikan dan kami agungkan. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan juga atas kasih serta berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini yang mengajarkan kami untuk selalu hidup dalam kebenaran dan ketaatan kepada-Mu. Kami sadar bahwa hidup kami harus bertambah terang, bukan karena kekuatan kami sendiri, tetapi karena anugerah dan tuntunan dari Tuhan. Tolonglah kami untuk tidak menjadi fasik, tidak mengabaikan perintah-Mu, dan tidak mudah tersandung oleh hal-hal kecil. Ajari kami untuk selalu mengikuti kehendak-Mu, menjauhi nasihat yang tidak benar, dan tetap setia meskipun menghadapi berbagai proses dalam hidup kami. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan
yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan biarlah damai sejahtera-Mu turun mengalir dalam kehidupan kami, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat Tuhan yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Tuhan, kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-Mu, menyembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.